Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Agustin dengan NPM 2175364 dari kelas MI 4B. Di sini saya akan menjelaskan hasil proyek yang telah saya buat pada mata kuliah Rancang Bangun Jaringan Komputer yang dengan dosen pengampu yaitu Bapak Imam Asrowardi, Bapak Eko Subyantoro, dan Ibu Nurul Komaria. Di sini pada proyek yang diberikan, di sini kita disuruh untuk dapat menguasai secara teori dan praktek dari 1. Dasar-dasar komunikasi data, 2. IPF, 4. Subnetting dan VLSM, 3. Dasar-dasar konfigurasi, Cisco router dan switching, 4. LAN design, core switch, distribution switch, access switch, 5. VLAN, 6. Inter-VLAN routing on stick, switch layer 3, 7. DHCP server, DHCP relay, 8. Cara kerja web server dan DNS server, 9. Perencanaan jaringan, 10. Penggunaan network simulator, paket tracer, dan yang terakhir yaitu yang ke-11 network testing. Pada proyek yang telah diberikan di sini saya akan membuat topologi yang telah saya buat. Di sini terdapat proyek dari gedung data center, gedung A, dan gedung B. Di sini terdapat contoh proyek yang telah diberikan. Di sini terdapat data center. Data center di dalamnya terdiri dari DHCP server, core router, dan switch yang menghubungkan ke polinela.ac.id dan DNS server. Kemudian core router menghubungkan ke core switch, yang core switch ini yang digunakan untuk menghubungkan SW distribution 1, dan untuk distribution 1 ini untuk gedung A, dan SW distribution 2 ini untuk gedung B. Untuk SW distribution memiliki satu untuk di dalam gedung A terdapat switch distribution 1 dan switch aksesnya terdapat 2 switch akses, yang mana pada masing-masing switch akses yang memiliki VLAN tamu yang terdiri dari 5 PC, VLAN dosen yang terdiri dari 5 PC, kemudian VLAN mahasiswa yang terdapat 10 PC, VLAN manajemen terdapat 1 PC, dan native VLAN terdapat 2 PC. Itu untuk switch akses 2 ini hampir sama dengan switch akses 1 yang masing-masing pada switch distribution terdiri dari 23 PC, dan untuk satu gedung A ini terdapat 46 PC. Jadi antara gedung A dan gedung B total keseluruhan PC-nya terdapat 92 PC. Berikut ini topologi yang telah saya buat pada proyek yang telah diberikan. Di sini terdapat dalam data center terdapat DH server yang digunakan
untuk memberikan IP address kepada klien yang meminta request. Selain itu juga DHCP server berfungsi sebagai pengelola dan membagikan alamat IP ke setiap perangkat IP yang meminta ke DHCP server. Lalu di sini terdapat core router pada data center. Data center ini berfungsi sebagai tempat pengolahan IP address yang didapat dari DHCP server dan akan diedarkan dan merupakan data dalam jaringan dan bertanggung jawab menghubungkan ke semua jaringan yang di sekitarnya. Kemudian di sini saya menggunakan core switch yang berfungsi sebagai penghubung dari jaringan pengguna ke jaringan pusat data center. Jadi kayak core switch ini sebagai penghubung antara pengguna ke jaringan pusat yang terdapat pada data center tersebut. Kemudian di sini saya memiliki switch distribution. Terdapat 2 switch distribution yang memiliki kegunaan, yaitu sebagai penghubung antar switch untuk menerima request dari switch akses dan dikirim pada core switch. Selain itu juga distribution switch digunakan untuk network yang menggabungkan beberapa device network switch menjadi satu kesatuan. Kayak ini sebagai penghubung antara core switch dengan switch akses 1 dan switch akses 2. Kemudian switch distribution 1 terdiri dari switch akses 1 dan switch akses 2, yang mana memiliki kegunaan yaitu sebagai penghubung antar jaringan dan user pengguna. Kemudian di bawah switch akses 1 ini terdapat access point, yang mana access point yang kita ketahui yaitu perangkat komunikasi nirkabel antar perangkat untuk terhubung ke jaringan nirkabel menggunakan WiFi, Bluetooth maupun yang lainnya. Di sini kita bisa lihat PC ini terhubung ke access point tanpa kabel seperti yang lainnya. Dia menghubungkannya bisa melewati WiFi, Bluetooth maupun yang lainnya. Selain itu juga access point mempunyai kegunaan membuat koneksi wireless pada sebuah jaringan. Nah, access point ini berguna untuk membuat koneksi akses jaringan untuk beberapa PC yang seperti berikut ini. Kemudian di sini terdapat rancangan anggaran biaya atau RAB pada topologi yang telah saya buat sebelumnya. Di sini daftar kebutuhan software dan jasa. Yang pertama, server dengan merek Cisco. Spesifikasinya yaitu server Cisco UCSC240 M316 core. Di sini terdapat link untuk membeli server tersebut. Ini
contoh gambar dari server Cisco. Satuannya unit dengan jumlah total yaitu 3, harga satuannya yaitu 24 juta. Jadi jumlah total keseluruhan server, jumlah harga dengan total harga yaitu 72 juta. Yang kedua, router dengan merek Cisco dengan spesifikasinya yaitu Cisco 2911 SEC garing K9 Cisco 2911 security bundle router. Berikut ini linknya. Berikut ini contoh gambar router dengan satuan unit, kemudian dengan jumlahnya 1, dengan harga satuan 59.950.000. Total harga router yaitu 59.950.000. Yang ketiga, switch dengan merek Cisco, spesifikasinya Cisco Catalyst 2960L 16 port gigabit PoE SFP Managed Switch WS C296OL 16 PCLL dengan link switchnya. Terus berikut ini contoh switch pada Cisco dengan satuan unit, dengan jumlah unitnya yaitu 8, dengan harga satuannya yaitu 30.117.000. Total harga switch yaitu 240.936.000. Kemudian yang keempat yaitu PC dengan merek Dell dengan spesifikasi berikut ini. Dengan contoh gambarnya PC Dell seperti ini, dengan satuan unit, dengan jumlah unitnya sebesar 92, dengan harga satuan 17.750.000, dengan total harga PC yaitu 1.633.000.000 rupiah. Yang kelima yaitu access point dengan merek Cisco dengan spesifikasi berikut ini, dengan contoh dengan gambarnya seperti ini. Access pointnya dengan satuan unit, jumlah unitnya yaitu 4, dengan harga satuan unitnya yaitu 16.225.000. Jumlah total harga access point yaitu 64.900.000. Yang keenam yaitu terdapat kabel OTP dengan merek Belden dengan spesifikasi seperti berikut ini, disertai dengan linknya. Ini contoh gambar kabel UTP merek Belden dengan satuan box, dengan jumlah totalnya 3 box, dengan harga satuan 2.126.500. Total harga kabel UTP yaitu adalah 6.379.500. Yang ketujuh yaitu kabel listrik dengan merek Eternal. Berikut ini spesifikasi dari kabel listrik merek Eternal dengan link di bawahnya. Yaitu di sini terdapat contoh kabel listrik merek Eternal dengan satuan roll, dengan jumlah rollnya yaitu 5 roll, dengan harga satuan 444.500. Total harga kabel listrik yaitu 2.222.500. Kemudian di sini yang ke-8 itu antivirus dengan merek MCAFAA dengan spesifikasi berikut ini beserta link antivirusnya untuk kita beli. Di sini
Ini contoh gambar dari antivirus MCAVAA II dengan satuan unit dengan jumlahnya terdapat 4 dengan harga satuan 600, 500 dengan total harga antivirus yaitu 2.422.000. Kemudian di sini yang ke-9 yaitu jasa konfigurasi. Untuk merek tidak ada. Di sini spesifikasi jasanya tuh jasa pada jasa konfigurasi beserta linknya. Ini contoh gambar dari jasa konfigurasi. Satuannya paket dengan jumlah paketnya yaitu terdapat 2 dengan harga satuan 250.000. Total harga jasa konfigurasi yaitu 500.000. Yang ke-10 pelatihan. Di sini tidak terdapat mereknya. Pelatihan di sini menggunakan pelatihan jaring komputer dan web. Maaf, di sini typo. Seharusnya web. Programming regular training beserta linknya. Contoh dari gambar pelatihannya, satuannya unit dengan jumlah paketnya itu 1, total harga satuannya itu 6 juta, total harga pelatihan yaitu 6 juta. Jadi total keseluruhan daftar kebutuhan software dan jasa yaitu sebesar 2.088.310.000. Kemudian setelah saya menjelaskan RHB, di sini terdapat tabel IP untuk kita masukkan ke dalam topologi yang telah kita buat. Di sini terdapat VLAN 10 dengan nama mahasiswa dengan size yang dibutuhkan 500. Alokasinya tuh alokasi ukurannya tuh 510. Alamat alamat addressnya itu 172.16.0.0 dan max-nya tuh slice 23 dan description max-nya tuh 255, 254.0 dan executable range 172.16.0.1 sampai dengan 7172.16.1.254 dan broadcast-nya yaitu 172.16.1.255 dan itu pun sama seperti pada VLAN 20 dosen, VLAN 30 tamu, VLAN 1 natif, server farm, VLAN 40 manajemen dan external server iPublic dan bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Kemudian di sini terdapat addressing table yang telah saya isi sesuai dengan pada topologi yang telah saya buat. Di sini yang pertama kita lakukan pada data centernya terlebih dahulu, di mana DHCP server yaitu ke core yang mana CIDR-nya yaitu slice 27 dan IP DNS-nya itu 10.10.10.10. Kemudian router ini ke core switch. Kemudian di sini terdapat polynela.ac.id itu ke switch. Ini mungkin ke switch. Mungkin ini ke switch ya, ke switch 0 ini. Jadi ini penghubung, berarti DN server dan polynela.ac.id ini menghubung ke
ke switch 0. Kemudian core switch ini ke core router. Dan untuk Polinela, AC.id dan DNS server memiliki CIDR yaitu slice 24 dan IP DNS 10.10.10.10. Kemudian kita ke gedung A. Di sini saya telah membuat addressing table-nya, yang mana switch distribution 1 yaitu memiliki port interface FA0-1 ke switch akses 1, kemudian switch distribution 1 FA0/1 ke switch akses 2. Kemudian switch akses 1 memiliki port FA0/2 ke switch distribution 1. Kemudian access point 1 memiliki port FA0/2 ke switch akses 1. Kemudian PC2 memiliki port ke wireless, terhubung ke ini, portnya itu wireless. Kemudian terhubung ke access point 1 memiliki IP address-nya 172.16.4.2 dan subnet max-nya yaitu 255.255.128 dan default gateway-nya yaitu CIDR-nya maaf, ini mungkin salah penempatan. Ini seharusnya ada di sini. Maaf ya, kesalahan. Di sini untuk CIDR-nya tuh slice 25 dan untuk broadcast-nya tuh tidak ada, kosong. Kemudian untuk default gateway-nya yaitu 172.16.4.1 dan DNS-nya tuh IP DNS-nya tuh 0.0.0.0. Untuk pada wireless ini, untuk default gateway dan IP DNS-nya sama beserta CIDR-nya slice 25 dan untuk netmax-nya juga sama. Bedanya terdapat pada IP address-nya. Dan untuk PC3 IP address-nya yaitu ininya ke access point 1, IP address-nya itu 172.16.4.4 dan PC4-nya itu wireless terhubung ke access point 1 dengan IP address 172.16.4.6 dan PC5 wireless terhubung ke access point 1 dengan IP address 172.16.4.5 dan PC6 wireless terhubung ke access point 1 dengan IP address 172.16.4.3. Kemudian di sini terdapat PC7, yang mana dari PC7 ke PC11 itu VLAN dosen. Yang mana VLAN dosen menggunakan CIDR-nya yaitu slice 23. Kemudian untuk subnet max-nya tuh sama dari PC6 ke PC11 yaitu 255.255.254.0 dan untuk default gateway-nya yaitu 172.16.2.1 dan IP DNS-nya 10.10.10.10. Bedanya terdapat pada IP address-nya, yaitu untuk PC7 memiliki portnya yaitu FA0/3
terhubung ke switch akses 1 dengan IP address 172.16.2.17 dengan kemudian PC 8 dengan port FA 0/4 ke switch akses 1 dengan IP address 172.16.2.18. Kemudian PC 9 dengan portnya yaitu FA 0/5 terhubung ke switch akses 1 dengan IP address yaitu 172.16.2.19. Kemudian pada PC 10 dengan port FA 0/6 terhubung ke switch akses 1 dengan IP address itu 172.16.2.20. Kemudian pada PC 11 dengan port 0/7 terhubung ke switch akses 1 dengan IP address 172.16.2.21. Kemudian pada PC 12 ke PC 21 itu VLAN mahasiswa, yang mana pada VLAN mahasiswa CIDR-nya yaitu CIDR-nya tuh /23, dan untuk netmask yaitu sama dari PC 12 ke 21 tuh 255.254.0, dan untuk default gateway-nya juga sama yaitu 172.16.0.1 dan IP DNS-nya itu 10.10.10.10. Yang membedakannya itu terdapat pada IP address, yaitu pada PC 12 yaitu portnya yaitu FA 0/8 ke switch yang terhubung ke switch akses 1 dengan IP address 172.16.0.2. Kemudian PC 13 dengan port interface-nya yaitu FA 0/9 terhubung ke switch akses 1 yang memiliki IP address yaitu 172.16.0.3. Kemudian PC 14 memiliki port FA 0/10 switch akses 1 dengan IP address 172.16.0.4. Kemudian PC 15 FA 0/11 ke switch akses 1 172.16.0.5. PC 16 FA 0/12 ke switch akses 1 172.16.0.6. Kemudian PC 17 portnya yaitu FA 0/13 ke switch akses 1 dengan IP address yaitu 172.16.0.7. Kemudian PC 8 FA dengan port FA 0/14 terhubung ke switch akses 1 yang memiliki IP address 172.16.0.8. Kemudian PC 18 portnya yaitu FA 0/14 ke switch akses 1 172.16.0.8. PC 19 dengan port FA 0/15 ke switch akses 1 dengan IP address 172.16.0.9. Kemudian pada PC 20 yaitu memiliki port interface yaitu FA 0/16 terhubung ke switch akses 1 dengan IP address 172.16.0.10. Kemudian pada PC 21 memiliki port interface yaitu FA 0/17 ke switch akses 1 dengan IP address 172.16.0.1. Pada PC 22 ini, yang mana PC 22 ini punya VLAN manajemen, yang mana VLAN manajemen memiliki CIDR /27 yang membedakannya itu /27. Kemudian pada portnya yaitu FA 0/18 ke switch akses 1
memiliki IP address 172.16.4.226 dengan subnetmasknya yaitu 255.255.255.224, kemudian dengan default gateway-nya yaitu 172.16.4.225 dengan IP DNS-nya itu 10.10.10.10.10. Kemudian pada PC 2324 terdapat di native VLAN, yang mana native VLAN CIDR-nya yaitu /26. Pada PC 23 portnya yaitu FA 0/19 ke switch access 1 dengan IP address 169.254.41.85 dengan subnet max-nya yaitu 255.255.0.0. Untuk default gateway-nya nggak ada. Kemudian IP DNS-nya itu 10.10.10.10. Kemudian PC 24 portnya yaitu FA 0/20 ke switch access 1 169.254.100.135. Untuk netmax-nya itu 255.255.0.0. Kemudian untuk default gateway-nya itu enggak ada. Untuk IP DNS-nya itu 10.10.10.10. Kemudian kita beralih ke switch access. Ini hampir sama saja seperti yang tadi. Untuk tiap-tiap VLAN ini memiliki CIDR yang berbeda-beda, kemudian memiliki subnet max yang berbeda-beda dan default gateway yang berbeda, dan untuk IP DNS-nya sama semua yaitu 10.10.10.10. Yang membedakannya yaitu adalah hanya tiap switch access 1, 2, 3, dan 4 yang membedakannya hanya pada IP address-nya. Dan untuk yang keterangan kayak default gateway, subnet max, terus CIDR itu tergantung pada VLAN masing-masing, seperti VLAN tamu, VLAN dosen, VLAN mahasiswa, VLAN manajemen, dan VLAN native VLAN. Hampir sama seperti yang dijelaskan di atas tadi. Untuk gedung B, dia memiliki, untuk gedung B tadi hanya terdapat switch distribution 2 yang terdiri dari switch access 3 berikut PC dan tabelnya. Dan untuk VLAN tamu itu CIDR-nya 25/25. Terus VLAN dosen itu /23. VLAN mahasiswa itu CIDR-nya itu /23, dan untuk VLAN manajemen itu /27, dan native VLAN itu CIDR-nya itu ya /26. Kemudian selain switch access 3, untuk switch distribution 2 terdiri dari switch access 3 yang di atas, terdapat juga switch access 4, dan berikut ini port, kemudian terhubung ke mana, ini IP address-nya, dan ini berikut ini netmax-nya, dan ini CIDR-nya, dan ini default gateway, kemudian ini IP DNS. Untuk IP DNS tiap switch access 1, 2, 3, dan 4 itu sama semua. Yang membedakan hanya terdapat di IP address, netmax, CIDR, dan default gateway. Untuk CIDR tergantung pada masing-masing VLAN-nya. Baiklah, di sini saya akan memanggil
Misalnya kita ingin memanggil PC mahasiswa ini dari VLAN tamu. Kita panggil dari PC 19 ini. Kita lihat dulu IP-nya. 16.0.11. Kita akan memanggil dari PC 2. Kita masukkan ping berapa tadi, 19. Kita memanggil dari kita kita akan memanggil PC19 yang terdapat pada VLAN mahasiswa ini. Kita akan panggil VLAN PC19 pada VLAN mahasiswa ini, kita panggil dari PC2 pada VLAN tamu, yang mana perintahnya L2 ping. Kita panggil IP pada PC19 yaitu 172.16.0.11, lalu kita enter. Untuk dari memanggil PC VLAN mahasiswa dari PC2 VLAN tamu sudah bisa dipanggil. Kemudian kita akan memanggilnya pada switch akses yang sama. Kita akan memanggil pada switch akses yang berbeda, yaitu kita akan memanggil VLAN dosen ke VLAN dosen pada switch akses 2. Kita manggilnya dari sini. Kita cek ini IP-nya berapa pada PC 8. Ping 172.16.2.4. Di sini kita akan memanggil memanggil switch access kita akan memanggil PC 8 pada VLAN dosen di switch access dari PC 34 pada switch access 1. Kita akan memanggilnya dengan perintah ping 17. Kita masukkan IP pada PC 8 yang terdapat pada VLAN dosen di switch access 1, yaitu dengan perintah ping 172.16.2.4, lalu enter. Kita tunggu dulu. Untuk memanggil antar VLAN dosen yang berbeda antar switch aksesnya, di sini bisa kita panggil. Kita close. Lalu kita akan memanggil PC antar switch distribution 1 dan switch distribution 2. Di sini kita akan memanggil dari
VLAN mahasiswa pada suite distribution 2 ini. Di sini kita panggil, kita akan memanggil ini dari suite distribution 1 PC 40. Kita lihat, kita panggil dari sini. Kita akan memanggil PC 40 ini yang terdapat pada gedung A. Kita akan memanggil IP dari gedung B, yaitu pada PC 62 pada VLAN mahasiswa. Kita cek dulu IP-nya. Kita masukin ping 172.16.4.247, enter. Untuk memanggil dari berbeda gedung antara gedung A dan ke gedung B itu bisa dipanggil seperti berikut ini, lalu kita close. Jadi dari topologi yang telah saya buat, kita tadi telah memanggil PC dari dalam satu suite akses 1 dari VLAN tamu ke VLAN masih berhasil dalam satu suite akses satu yang sama. Kemudian kita akan memanggil ke suite akses 1 yang berbeda, dan itu pun bisa kita panggil juga. Itu kan dalam satu suite distribution yang sama. Kemudian kita akan memanggil suite distribution 1 yang terdapat pada gedung A ke gedung B, dan pada masing-masing PC di gedung A dan PC gedung B kita bisa dapat memanggil IP tersebut. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.